Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang pelakor episode 15-16. Diam kamu, jangan dekati anak saya lagi, dan mulai detik ini kamu angkat kaki dari ruangan ini. Kamu saya pecat, ucap Pak Aris sambil mengacungkan jari telunjuknya di depan Arya. Tapi Pak, kalimat Arya terjeda. Hue. Tisha tiba-tiba merasa mual dan memegang perutnya. Arya dan Pak Aris menoleh ke arah Tisha secara bersamaan. Tisha, kamu kenapa? Ucap Arya. Tanpa menjawab, Tisha segera berlari menuju toilet. Arya dan Pak Aris saling menatap satu sama lain. Kemudian mereka bersamaan menyusul Tisha. Tisha, kamu gak apa-apa kan sayang? Tanya Pak Aris dari balik pintu toilet. Iya Tis, kamu gak apa-apa kan? Tanya Arya juga, yang sedang berdiri berdampingan dengan Pak Aris. Tak lama kemudian, pintu toilet terbuka. Tisha keluar dengan mengusap bibirnya yang masih sedikit basah akibat muntah. Tisha, kamu kenapa? Tanya Arya. Sayang, kita ke dokter ya, ucap Pak Aris. Aku gak apa-apa kok ayah. Hanya saja aku beberapa hari ini agak pusing dan mual, jawab Tisha. Apa? Kamu gak lagi hamil kan? Tanya Arya panik. Apa? Hamil? Apa maksud kamu? Tanya Pak Aris melotot pada Arya. Sementara Tisha hanya diam saja. Arya tak mampu menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Dia sadar bahwa dirinya keceplosan berbicara. Dia tak ingin semuanya menjadi rumit, padahal Tisha belum tentu hamil. Arya, jawab. Apa maksud kamu berkata bahwa Tisha sedang hamil? Tanya Pak Aris dengan marah. Arya lagi-lagi hanya diam saja, tak menjawab. Dia tak tahu harus berkata apa pada Pak Aris. Tisha, kamu jawab. Apa maksud Arya bilang kalau kamu hamil? Pak Aris kemudian menoleh ke arah Tisha sambil melotot marah. Tisha pun hanya diam. Dia takut melihat kemarahan ayahnya itu. Kenapa kalian hanya diam saja? Cepat jawab, teriak Pak Aris. Baiklah, kalau kalian hanya diam saja, aku akan cari tahu sendiri jawabannya. Tisha, ikut ayah. Pak Aris menarik tangan Tisha dengan kasar. Ayah, kita mau kemana? Aduh, sakit ayah, ucap Tisha saat Pak Aris menarik tangan
dan menyeretnya keluar dari ruangan Arya menuju parkiran mobil. "Pak, tolong Pak, maafkan saya, kasihan Tisha." "Pak Aris mau bawa dia kemana Pak?" ucap Arya sambil berjalan dengan setengah berlari mengikuti langkah Pak Aris. "Diam kamu juga ikut saya," ucap Pak Aris dengan tegas. Beberapa orang karyawan di kantor melihat ke arah Arya, Tisha, dan juga Pak Aris. Mereka saling bertanya satu sama lain, apa yang terjadi sehingga Pak Aris terlihat begitu marah pada anaknya itu. Padahal Tisha diketahui adalah anak kesayangan Pak Aris. Kesalahan apa yang Tisha lakukan sehingga membuatnya marah? Dan kenapa Arya terlihat membela Tisha? Pak Aris mendorong Tisha masuk ke dalam mobil dengan kasar. Arya pun masuk dengan perasaan gelisah. "Ke rumah sakit," ucap Pak Aris pada sopirnya itu. "Apa? Ke rumah sakit, Ayah? Kita mau ngapain di sana?" "Aku bilang aku nggak sakit, Ayah," ucap Tisha. "Sudah, kamu diam. Siapa bilang kamu sakit? Ayah bukan mau periksa kamu sakit atau tidak, tapi Ayah mau tahu kamu itu hamil atau tidak," ucap Pak Aris. Sontak, Arya merasa semakin gusar. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi selain mengikuti keinginan Pak Aris. Mobil melaju menuju rumah sakit langganan keluarga Tisha. "Ayo turun," bentak Pak Aris pada Tisha putrinya itu saat sampai di depan pintu rumah sakit. "Aku nggak mau, Ayah. Kita pulang saja. Aku nggak mau periksa," ucap Tisha sambil terus menangis. "Ayah bilang turun. Cepat." Pak Aris menarik tangan Tisha dengan kasar hingga Tisha pun turun menuruti perkataan ayahnya itu. Tisha terus menangis sesenggukan. Mereka pun berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Tampak wajah Arya sangat frustasi. Tisha yang masih sangat terus menangis, sementara Pak Aris tampak sangat marah. Setelah melakukan registrasi, mereka langsung menuju ruangan dokter kandungan dan masuk ke dalam. "Saya mau tahu apakah anak saya hamil atau tidak, Dok," kata Pak Aris sesaat setelah duduk di kursi. "Baik Pak, mari Bu, silakan berbaring,"
ucap dokter sambil mengarahkan Tisha untuk berbaring. Dokter melakukan pemeriksaan dengan USG. Tak lama kemudian, dokter telah selesai dan kembali duduk. Tisha dengan gugup pun ikut duduk di samping ayahnya. "Bagaimana dok, anak saya?" tanya Pak Aris. "Wah, selamat Pak. Bapak akan segera mendapatkan cucu. Anak Bapak sedang hamil," jawab dokter tersebut. "Apa? Hamil dok?" tanya Arya kaget. "Iya, selamat ya Pak. Bapak akan segera menjadi ayah," jawab dokter lagi dengan tersenyum. Arya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Dokter sudah periksa dengan teliti kan?" tanya Pak Aris. "Iya, sudah Pak. Usia kehamilannya sudah 4 minggu. Saya resepkan vitamin untuk ibu dan juga bayinya ya. Nanti silahkan diambil di apotik," ucap dokter sambil menulis di sebuah kertas. "Baik, terima kasih dok. Kami permisi dulu," ucap Pak Aris setelah mengambil resep vitamin untuk Tisha. Selama di ruang dokter, Tisha hanya diam. Sesekali air matanya menetes. Bahkan saat keluar pun, dia masih tetap diam. "Tisha, sekarang kamu jelaskan sama ayah, anak siapa yang ada di kandungan kamu itu?" tanya Pak Aris pada Tisha setelah mereka keluar dari ruangan dokter. Tisha hanya menangis. Dia tak berani menjawab pertanyaan ayahnya. Sementara Arya hanya berdiri dengan keresahannya. "Tisha, jawab. Laki-laki itu harus tanggung jawab," bentak Pak Aris. "Ayah, maafkan Tisha," ucap Tisha sambil menangis. "Kamu jawab saja. Siapa ayah dari anak dalam kandunganmu itu?" Episode 16. "Tisha, sekarang kamu jelaskan sama ayah, anak siapa yang ada di dalam kandungan kamu itu?" tanya Pak Aris pada Tisha setelah mereka keluar dari ruangan dokter. Tisha hanya menangis. Dia tak berani menjawab pertanyaan ayahnya. Sementara Arya hanya berdiri dengan keresahannya. "Tisha, jawab. Laki-laki itu harus tanggung jawab," bentak Pak Aris. "Ayah, maafkan Tisha," ucap Tisha sambil menangis. "Kamu jawab saja, siapa ayah dari anak dalam kandunganmu itu?" bentak Pak Aris lagi. Namun kemudian dia menoleh ke arah Arya dengan tatapan tajam penuh amarah. "Apa dia yang menghamili kamu?" tanya Pak Aris. Tisha lagi-lagi hanya diam. Dia tak berani menjawab pertanyaan ayahnya.
Dia takut menghadapi kemarahan ayahnya itu. "Tisa, jawab, ayah bilang jawab," teriak Pak Aris. "Iya ayah, Arya," ucap Tisa dengan air mata yang semakin deras keluar dari pelupuk matanya. Buk, buk. Pukulan keras menghantam Arya. Pak Aris tak bisa mengendalikan amarahnya. Dia seperti ingin menghabisi Arya, orang yang telah menghancurkan masa depan putri kesayangannya. "Ayah, sudah. Tolong jangan sakiti Mas Arya, ayah," pinta Tisa. Orang-orang yang ada di sekitar melihat ke arah mereka dengan tatapan heran. Salah seorang petugas rumah sakit datang menghampiri. "Maaf, tolong jangan buat keributan di sini. Ini rumah sakit," pinta orang tersebut. Tisa bergegas menolong Arya yang tersungkur. Dia membantunya untuk berdiri, sementara Arya menyeka darah yang keluar dari ujung bibirnya. "Ayah, maafkan Tisa. Ini semua salah Tisa, ayah. Tisa cinta sama Mas Arya, ayah," ucap Tisa sambil terus memegang lengan Arya. "Tisa, kita pulang sekarang," ucap Pak Aris. "Tapi ayah, Mas Arya," bantah Tisa. "Kamu ikuti kata ayahmu," pinta Arya. "Sekarang kamu ikut ayah pulang. Ayah akan memikirkan semuanya matang-matang bagaimana selanjutnya," ucap Pak Aris lagi. Tisa pun menuruti perkataan ayahnya untuk pulang. Dia berjalan meninggalkan Arya sambil terus melihat Arya ke belakang. Sesaat setelah Tisa pergi, Arya pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Arya terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia memang berniat menikahi Tisa, tapi bukan dengan cara seperti ini. Apalagi ayah Tisa terlihat sangat marah. Dan apa yang harus dia katakan pada Siska? Dia tak sanggup melihat Siska terluka. Dia juga tak mau kehilangan istri yang sangat dia cintai itu. "Mas, kok jam segini kamu udah pulang?" tanya Siska yang sedang menonton film saat Arya masuk ke dalam rumah. Arya terus berjalan tanpa menoleh ke arah Siska. Dia pun tak menjawab pertanyaan istrinya itu. Dia terus berada dalam lamunannya. Siska yang melihat Arya tak menghiraukannya langsung menghampiri suaminya itu. "Mas, kamu kenapa sih? Aku tanya, kamu diam aja," tanya Siska lagi saat menghalangi jalan Arya. Sayang, kamu bikin kaget aja," ucap Arya saat menghentikan langkahnya. "Kamu sih, aku tanya kamu malah cuekin. Loh, kamu kenapa mas? Ini muka kamu kenapa memar gitu? Kamu berantem sama siapa?" Siska menyentuh wajah Arya sambil memperhatikannya. Arya tak menjawab pertanyaan Siska. Dia langsung memeluk istrinya itu dengan erat. Sementara Siska merasa heran dengan sikap suaminya itu. "Mas, kamu kenapa? Kamu ada masalah? Kamu cerita aja," ucap Siska. "Aku sayang sama kamu Siska. Kamu jangan pernah tinggalkan aku," ucap Arya lirih sambil terus memeluk Siska. "Iya mas, aku juga sayang sama kamu," jawab Siska. Melihat Arya yang seperti itu,
membuat Siska mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih lanjut pada Arya. Dia tak ingin memperburuk perasaan Arya dengan pertanyaannya. Dia membiarkan Arya terus memeluknya dan meluapkan perasaannya sampai Arya benar-benar merasa tenang. Setelah merasa jauh lebih baik, Arya kemudian melepaskan pelukannya. Dia berniat mengatakan sejujurnya pada Siska soal Tisa. Dia tak ingin merasa terus terbebani. Siska, ada yang mau aku bicarakan sama kamu, ucap Arya dengan serius. Bicara soal apa, Mas? Tapi tunggu, aku dulu yang nanya. Kamu kenapa jam segini udah pulang? Tanya Siska. Tadi aku habis dari rumah sakit, jawab Arya. Rumah sakit? Siapa yang sakit, Mas? Tanya Siska penasaran. Iya, ceritanya panjang. Tapi ada hal yang penting yang harus aku bicarakan sama kamu, Siska. Soal apa, Mas?